Kuduskah jika pasangan kita menjadi pengikut Kristus karena sebelumnya berbeda keyakinan? Kuduskah jika pasangan kita menjadi pengikut Kristus karena sebelumnya berbeda keyakinan? Terima kasih, silakan pendeta. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya coba cari-cari di dalam Alkitab, karena ini ada istilah kuduskah jika pasangan kita, suami atau istri. Jadi saya mungkin menebak, siapa tahu saudari Elista membaca dari buku 1 Korintus pasal yang ke-7 yang menyebutkan tentang hal itu. Apakah kira-kira ini ayat referensinya? Coba kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-7, kita akan baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, berkata, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikannya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu, inilah mungkin pertanyaannya ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Mungkin dari ayat ini, khususnya ayat yang ke-14, yang mengatakan suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. Dalam hal ini tentu istrinya beriman, atau istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya yang beriman. Apakah ini mengatakan bahwa ya silahkan menikah atau mengikat perjanjian dengan yang tidak percaya kepada Tuhan atau yang tidak seiman? Apakah ayat ini menganjurkan demikian? Kita harus melihat dulu latar belakangnya. Mungkin satu petunjuk untuk menolong kita menjawab atau mengerti suasana atau situasi ini adalah dengan membaca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin. Jadi ini diberikan kepada orang-orang yang telah menikah. Apa yang terjadi di Korintus pada saat itu? Pada waktu kekristenan masuk ke Korintus, Rasul Paulus datang, Apolos datang, Petrus datang, atau Kefas namanya, datang ke Korintus membawakan pekabaran Injil atau kabar baik itu. Maka banyak orang yang bertobat, tapi dalam pertobatan tidak selamanya seisi rumah bertobat. Ada yang hanya suami yang menerima Yesus, istri tidak, atau dalam keluarga yang lain ada yang istri menerima Yesus dan suami tidak. Jadi apakah kalau satu orang saja yang menerima Yesus, apakah dia harus menceraikan yang satunya? Tidak, sebab ada anak-anak yang lahir atau yang akan lahir, lalu kemudian disitulah yang dimaksudkan dengan dikuduskan. Jadi apakah yang disebut dengan dikuduskan ini diselamatkan? Dengan kata lain, kalau yang suami beriman, istri tidak beriman, tidak apa-apa, nanti suami yang menyelamatkan istri. Apakah kira-kira demikian? Kita baca di ayat yang ke-16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Di sini ada istilah menyelamatkan. Dan untuk kata menyelamatkan ini menggunakan kata bentuk yang akan datang, karena menggunakan kata akan menyelamatkan. Jadi dengan demikian dalam ayat ke-14 yang menggunakan kata dikuduskan itu menggunakan kata yang sudah terjadi. Artinya semenjak mereka menikah, ya pernikahan mereka sah, sama-sama belum mengenal
kebenaran pada saat itu. Waktu yang satu menjadi Kristen, waktu yang satu menjadi pengikut Kristus, pernikahan itu tetap sah. Kalau pernikahan itu tidak sah karena yang satu menjadi Kristen dan yang satu tidak mengikutinya secara langsung, maka berarti anak-anak yang lahir juga bukan anak-anak yang sah. Itu yang ditekankan di sana. Paulus sedang mengatur keadaan yang terjadi dalam situasi tertentu. Tetapi adalah doa dari Paulus agar supaya istri yang beriman itu juga kehidupannya akan membawa keselamatan, akan menyelamatkan suami. Jadi keabsahan dari pernikahan yang sudah terjadi itu tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa yang tidak seiman itu akan diselamatkan. Karena keabsahan itu adalah status pernikahan, sementara keselamatan itu adalah penerimaan seseorang secara pribadi kepada Yesus Kristus. Saya pikir demikian. Terima kasih.